Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfa Soleha dengan NIM 08011182530011. Kali ini saya akan mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman, yaitu membahas nomor 2. Langsung saja kita ke soalnya. Diketahui suatu titik P titik P itu X0 dan Y0 di titik X0 dan Y0 di sembarang. Lalu diinputkan sembarang titik yang merupakan titik pusat lingkaran dengan diameter D. Diinputkan sembarang juga. Jika dimasukkan sembarang koordinat Q X1 titik X1, Y1, maka program akan mencetak ya jika panjang yang dihasilkan dari titik P ke Q tidak lebih dari jari-jari lingkaran tersebut. Jika panjang jarak titik P ke Q melebihi jari-jari lingkaran, maka program mencetak tidak pada layar. Nah, langsung saja kita masuk dulu ke algoritma deskriptifnya. Algoritma deskriptifnya itu merupakan logika dasar atau logika awal sebelum kita membuat program C++-nya. Yang pertama itu kita memulai program dengan memesan tempat variabel untuk menyimpan koordinat pusat lingkaran, yaitu X0 dan Y0. Koordinat titik yang akan diperiksa yaitu X1 dan Y1-nya, serta diameter lingkaran. Selain itu, program juga memesan variabel R untuk menyimpan jari-jari. Lalu ada variabel D2 untuk menyimpan hasil jarak kuadrat titik ke pusat. Dan ada R2 untuk menyimpan kuadrat jari-jari. Semua variabel tersebut dibuat dengan tipe integer. Nah, setelah itu, program meminta pengguna untuk memasukkan nilai pusat lingkaran atau kita pakai P tadi ya, yaitu koordinat X0 dan Y0. Kemudian menyimpan nilai tersebut. Selanjutnya program meminta pengguna untuk memasukkan nilai diameter lingkaran dan menyimpannya di variabel si diameter tadi. Program kemudian meminta pengguna untuk memasukkan koordinat titik Q yang akan diperiksa, yaitu X1 dan Y1-nya, lalu menyimpan nilai tersebut di si variabel X1 dan Y1-nya. Setelah semua data dimasukkan atau diinput, program mulai melakukan proses perhitungan. Yang pertama itu kita menghitung jari-jari lingkaran dengan membagi diameter itu menjadi 2. Diameter itu kan merupakan R dikali R gitu kan. Lalu menyimpan hasilnya ke dalam variabel R. Kemudian program menghitung jarak titik terhadap pusat lingkaran dalam bentuk kuadrat dan menyimpannya ke dalam variabel D2. Nah, setelah itu program menghitung kuadrat jari-jari dengan mengalihkan nilai R dengan nilainya sendiri atau R dikali R tadi dan menyimpannya ke dalam variabel R2. Setelah semua perhitungan selesai, program membandingkan nilai jarak kuadrat titik dengan kuadrat jari-jari, yaitu kita bandingkan nanti D2 dan R2-nya. Jika nilai jarak kuadrat lebih kecil atau sama dengan kuadrat jari-jari, maka titik tersebut berada di dalam atau tepat pada lingkaran. Nah, jika nilai jarak kuadrat lebih besar dari kuadrat jari-jari, maka titik berada di luar lingkaran. Tercetak tidak tadi ya. Terakhir, program menampilkan hasil perhitungan jari-jari, jarak kuadrat titik, kuadrat jari-jari, serta menampilkan keputusan apakah titik berada di dalam lingkaran atau tidak. Setelah itu, program berakhir. Selanjutnya, kita masuk ke pseudocode-nya. Pseudocode itu kan merupakan bahasa campuran dari bahasa pemrograman dengan bahasa sehari-hari. Nah, yang pertama itu kita deklarasikan dulu variabelnya tadi, yaitu variabel X0, Y0, X1, Y1, diameter, lalu R, D2, R2, yaitu dengan tipe data integer. Lalu kita mulai programnya dengan begin ini, lalu kita menginputkan X0, Y0, diameter, X1, dan Y1 yang akan disimpan di variabelnya masing-masing yang nanti akan dibaca oleh programnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses. R itu kan merupakan diameter dibagi 2. Jadi,
diameternya nanti yang sudah kita inputkan nanti dibagi dengan 2. Lalu D2 itu diisi dengan X1 dikurang X0 lalu dikali X1 dikurang X0 ditambah Y1 dikurang Y0 lalu dikali lagi Y1 dikurang Y0. Ini tuh rumusnya menentukan titik lingkaran apa ya, kalau nggak salah tuh dia rumusnya itu akar bukan akar, itu X1 dikurang X0 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y0 kuadrat sama dengan D kuadrat atau R kuadrat ya kalau nggak salah, gitulah pokoknya ya. Lalu R kuadrat itu diisi dengan R dikali R, lalu dia akan mencetak layar nanti si R, D2 dan R2 nya. Masuk ke kondisinya, jika D2 itu lebih kecil atau sama dengan R2, maka dia akan mencetak ya. Jika tidak, dia akan mencetak tidak. Lalu N itu untuk mengakhiri program. Oke, selanjutnya kita akan membuat flowchartnya. Tapi di sini sudah saya buat flowchartnya. Yang pertama itu kita start dulu. Start ini untuk memulai programnya dengan bentuk simbol oval atau terminator. Lalu ini diagram alir untuk mengetahui dia akan selanjutnya kemana. Lalu kita menginputkan tadi X0, Y0 diameter, X1, Y1 nya. Input itu menggunakan jejar genjang, lalu dia mengalir ke proses. Dia akan mencari R itu sama dengan diameter dibagi 2 tadi, D2 nya ini mencari hasilnya yang ini, R2 itu dikali R dikali R. Lalu setelah menghasilkan prosesnya ini, dia akan mengeluarkan outputnya itu si hasil R itu diisi dengan R, lalu jarak titik ke pusat lingkaran itu D2 diisi dengan D2, maksudnya jari-jari lingkaran itu diisi dengan R2. Nah, setelah outputnya keluar, dia akan mengetahui apakah D2 itu lebih kecil sama dengan R2. Jika iya, maka dia akan mencetak output ya. Jika tidak, dia akan mencetak output tidak. Lalu mereka akan berakhir di N, yaitu ini berbentuk oval. Output tadi dia menggunakan jejar genjang, sedangkan kondisi itu menggunakan belah ketupat. Oke, langsung saja kita masuk ke programnya. Yang pertama itu kita membuat struktur utama dari C++ dulu, yaitu include IOStream, yaitu untuk memanggil library si IOStream ini. Using namespace std itu digunakan supaya kita tuh tidak lagi menulis si in dan si out itu dia sudah terbaca hasilnya oleh program dari si library-nya tadi. Lalu in main itu merupakan fungsi program utama yang menjalankan program. Lalu ini ada buka kurung kurawal untuk memulai program. Selanjutnya kita masuk ke bagian pertamanya, yaitu kita deklarasikan dulu variabelnya yang mau kita inputkan nantinya, yaitu X0, Y0, X1, Y1, diameter, R, D2, dan R2 itu dengan tipe data integer. Lalu kita cetak ke layar, masukkan pusat X0 nya. Jadi si variabel P tadi kita masukkan langsung X0 dan Y0 nya ya, lalu dia akan disimpan di variabel X0. Lalu ini mencetak ke layar, masukkan pusat Y0 nya berapa, nanti si pengguna nanti bakalan input si Y0 nya, lalu disimpan di variabel Y0. Lalu kita mencetak, masukkan diameter yang akan disimpan di variabel diameter. Ini juga ada kita menginput atau mencetak, masukkan titik X1 nya itu disimpan di variabel
Y1, begitupun yang Y1-nya. Ini Y1. Oke. Lalu kita simpan di variabel Y1. Selanjutnya kita masuk ke prosesnya. Yang pertama itu ada R sama dengan diameter itu dibagi 2. Sama seperti yang kita awal tadi, kita bikin ini proses-prosesnya. D2 itu karena di sini kan program C++ itu bukan nggak bisa baca ininya, apa namanya, kayak akar gitu. Kalau pakai akar itu kita pakainya simet. Kalau di sini saya bikinnya penjabaran aja, penguraian gitu. Jadi dia bakalan dibikin 2 kali. Ini kan merupakan X1 dikurang X0 kuadrat, lalu ditambah X1 dikurang Y0 kuadrat. Nah, lalu R kuadratnya juga tadi kan nggak bisa kalau nggak pakai simet. Jadi saya bikinnya R dikali R. Lalu ya akan mengeluarkan output, yaitu hasil R itu akan diisi dengan R, lalu jarak titik ke pusat lingkaran itu akan diisi dengan D2, lalu si out itu cetak jari-jari lingkaran dan diisi dengan R2. Jika sudah semua, dia akan masuk ke kondisi if. Jika D2 lebih kecil sama dengan R2, maka dia akan mencetak iya. Jika tidak atau else, dia akan mencetak tidak ke outputnya. Lalu yang terakhir itu tutup kurawal untuk mengakhiri program. Oke. Untuk mengecek apakah program ini berjalan dengan baik atau tidak, kita running saja. Oke. Nah, kita masukkan pusat X0-nya, yaitu misalkan saya masukkan 0, enter, 0, enter, lalu diameternya itu saya masukkan 12, lalu titik X1-nya itu 2, ininya 4 misalkan ya. Nah, ini dia. Maka hasil R-nya tadi kan diameter dibagi 2, jadi 12 dibagi 6. Lalu jarak titik ke pusat lingkarannya itu adalah 20 dari si hasil perkalian tadi. Lalu jari-jari lingkarannya itu ada 36, karena R tadi, si R ini 6 dikali 6. Nah, lalu dia akan mengecek apakah si D tadi lebih kecil atau sama dengan R, maka dia akan mencetak ya. Nah, betul, ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan programnya. Penjelasan programnya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Ini. Nah, kita langsung saja ke penjelasan running program. Yang pertama tadi kan kita mulai program. Lalu program itu menampilkan tulisan masukkan pusat X0-nya. Lalu si pengguna tadi atau saya tadi kan masukkan angka 0. Lalu nilai tersebut disimpan ke dalam variabel X0-nya. Lalu program menampilkan tulisan masukkan Y0-nya. Program memasukkan angka maksudnya saya tadi memasukkan 0 kan di variabel Y0-nya. Lalu program menampilkan tulisan masukkan diameter. Lalu saya tadi menginputkan 12. Lalu nilai tersebut disimpan ke dalam variabel diameter. Lalu program menampilkan tulisan masukkan titik X1 dan saya tadi menginputkan angka 2 yang disimpan di variabel X1. Selanjutnya ada program menampilkan tulisan masukkan titik Y1 dan saya tadi menginputkan angka 4. Lalu nilai tersebut disimpan ke dalam variabel Y1. Nah, selanjutnya program masuk ke prosesnya. Yang pertama, program tadi menghitung jari-jari dengan rumus itu R sama dengan diameter dibagi 2. Jadi kan 12 tadi kan. 12 itu dibagi 2 sama dengan 6. Lalu nilai 6 ini disimpan ke dalam variabel R supaya kita nanti kan mau memasukkan variabel R lagi tuh. Nah, ini dia yang
diinputkan nantinya. Lalu program menghitung jarak kuadrat titik ke pusat dengan rumus X1 dikurang X0 kuadrat atau dikali X1 dikurang X0 ditambah Y1 dikurang Y0 dikali Y1 dikurang Y0. Maka dia menghasilkan ini. X1 nya tadi 2 dikurang 0, begitupun yang ini. Lalu ditambah 4 dikurang 0 dikali 4 dikurang 0. Maka dia hasilnya 2 dikali 2 ditambah 4 dikali 4. Maka kita jumlahkan. Dia menghasilkan jumlah 20 kan. Nah, nilai 20 ini disimpan ke dalam variabel D2. Lalu program menghitung kuadrat jari-jarinya. R-nya tadi kan sudah kita ketahui kan, sudah kita cari, yaitu 6 kan. Nah, maka dia masuk ke sini. 6 dikali 6 itu sama dengan 36. Lalu nilai 36 disimpan ke dalam variabel R2. Nah, program menampilkan nilai R itu sama dengan 6, yang tadi kan yang awal. Program menampilkan nilai D2 itu sama dengan 20, dan program menampilkan nilai R2 sama dengan 36. Program membandingkan nilai D2 dengan R2. Karena 20 tadi kan lebih kecil dari 36, maka kondisinya bernilai benar. Maka program menampilkan output ya. Nah, titik itu berada di dalam atau tepat pada lingkaran. Kalau tidak tadi kan berarti dia di luar lingkaran. Lalu program selesai dijalankan. Begitu. Oke, mungkin sampai sini saja tugas video kali ini. Mungkin banyak sekali kesalahan pada video tugas kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.